Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para shaim dan as-shaimat, terlebih khusus jamaah Masjid Fathul Khair BSD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah ibadah puasa dan mengamalkan amalan-amalan sunnah untuk menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan semakin menambah keberkahan hidup kita di dunia ini, dan juga Allah lipat gandakan pahalanya sebagai bekal kita di akhirat nanti. Serta Allah kuatkan diri kita menghadapi masa yang berat, bencana wabah yang saat ini dialami oleh bangsa Indonesia secara khusus dan umat manusia internasional secara umum. Kemudian salam dan salawat terhaturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kita bertemu dalam kajian Islami di bulan Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan merenungi pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad, yaitu surah yang ke-90, terletak setelah surah Al-Fajr dan sebelum surah Asy-Syams. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Balad ini menjadi surah yang begitu spesial, disebabkan karena ternyata di dalam surah Al-Balad ini menjelaskan kepada kita bagaimana sebuah negara menghadirkan dirinya di masa-masa rakyatnya menghadapi bencana, dan apa skala prioritas yang harus dilakukan oleh sebuah negara untuk membantu rakyat. Sekaligus juga menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Balad tentang kekuatan, ketangguhan sebuah negara. Justru pada saat bencana-bencana seperti ini, wabah corona yang kita rasakan saat ini, akan terlihat mana negara yang kuat, mana negara yang lemah. Tidak lagi bisa dibohongi dengan pencitraan, tidak lagi bisa dibohongi dengan berita, tetapi fakta yang memperlihatkan mana negara yang kuat dengan kepemimpinan yang kuat dan mana negara yang lemah dengan kepemimpinannya yang lemah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mari kita masuk kita masuk di dalam surah, yaitu surah Al-Balad. Namun tema besar yang kita bahas di sini adalah penanganan bencana dalam sebuah negara dalam pandangan surah Al-Balad. Artinya, meskipun surah Al-Balad ini terdiri dari 20 ayat, tetapi ada beberapa ayat-ayat yang akan kita pertegas berkaitan dengan kondisi saat ini, kondisi di mana kita menghadapi wabah,
Maka insya Allah akan kita bahas lebih dalam terkait dengan ya di ayat wama ya falaqatahamal aqabah, itu ayat 11, wama adraka mal aqabah ayat 12, faquraqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Ya. Jadi dari ayat 11 sampai ayat 16 ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita mengulas pertama fakta atau kondisi kita saat ini untuk lebih dekat menyelami surah Al-Balad itu sendiri. Sebagaimana data yang kita dapatkan saat ini, ya, saya dapatkan bahwa jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia terhitung pada tanggal 27 April kemarin, sekarang tanggal 28. Yang terpapar itu ada 996 yang positif. Tambahan dari hari sebelumnya ada tambahan sebesar 214. Begitu juga yang sembuh, alhamdulillah ya, ada 1151 dengan tambahan 44 orang. Dan yang meninggal ya, ada 765 dengan tambahan 22 orang. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang sembuh, semoga senantiasa dijaga. Yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Adapun yang meninggal, mudah-mudahan Allah merahmati mereka dengan predikat mati syahid, karena sesungguhnya seorang muslim yang beriman kepada Allah, ya, ikhlas dalam menghadapi kondisi saat ini, kemudian dia bertemu dengan Allah, meninggal karena wabah penyakit taun, maka dia dimasukkan dalam kategori orang yang mati syahid, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bencana saat ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, ya, bahkan ada 213 negara ikut merasakan penderitaan disebabkan karena virus yang luar biasa ini. Dan kita lihat ya, secara global yang terkonfirmasi itu ada 2.883.603 orang yang terkonfirmasi terkena positif, ya, positif corona, virus corona. Sedangkan yang meninggal itu ada 198.842. Nah, ini tentunya adalah jumlah yang sangat luar biasa, yang implikasinya bukan hanya dari sisi kesehatan, tetapi implikasinya juga kepada ekonomi, ya, ekonomi, sosial kita, bahkan politik kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bencana. Dan yang paling kita rasakan akhir-akhir ini adalah bencana di mana semakin banyak orang yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak saudara kita yang sebelumnya tidak dikhawatirkan miskin, justru sekarang menjadi miskin. Dan bertambah lagi jumlah orang yang dikhawatirkan miskin, sebagaimana bertambah juga jumlah orang yang masuk dalam kategori miskin. Bertambah jumlah anak-anak yang yatim disebabkan karena meninggal orang tuanya. Bertambah juga jumlah ibu-ibu yang janda disebabkan karena ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana surah Al-Balad mengajarkan kepada kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu bihadzal balad. Ya. Demi, ya, aku bersumpah demi negeri ini. Negeri yang mana yang dimaksud? Kalau kita buka di dalam tafsir, beberapa tafsir, maka sepakat
para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud balad adalah kota Mekah. Karena di situ penjelasannya di ayat yang kedua, wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau bermukim di negeri tersebut, di negeri ini. Nah, tentunya negeri yang ditempati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah negeri kota Mekah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kota Mekah menjadi negeri yang dijadikan sebagai bahan sumpah? Karena kota Mekah adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan di negeri tersebut. Kiblat kaum muslimin, kita sholat itu berada di mengarah kepada negeri tersebut. Meskipun innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saat ini tidak ada saudara-saudara kita lagi yang umrah. Bahkan dikhawatirkan juga bahwa kemungkinan haji di tahun ini pun juga ditiadakan. Karena memang virus corona yang mempengaruhi semua lini kehidupan kita, termasuk ibadah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kota Mekah adalah kota yang menjadi panutan. Tentunya pada saat kapan? Pada saat di mana kota itu berdiri tempat-tempat yang disucikan oleh Allah, yaitu Ka'bah. Dan ajaran-ajaran Allah ditegakkan, diberlakukan di tempat itu. Kapan itu? Yaitu di zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah kota tersebut, memimpin. Dan di saat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, mereka adalah penduduk negeri, rakyat negeri tersebut. Disitulah saat kota Mekah menjadi patokan, menjadi ukuran ideal agar negeri kita, negara Indonesia ini seperti negeri yang ada di zaman baginda Rasulullah di kota Mekah. Meskipun saudara-saudaraku, keberkahan kota Mekah tidak berhenti. Meskipun Rasulullah telah tiada, rakyat-rakyatnya bukan lagi Abu Bakar, tetapi sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, kota itu tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal pada hari kiamat nanti, di antaranya adalah kota Mekah dan juga kota Madinah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, negeri ini akan menjadi kuat ya apabila dibangun dengan beberapa ya pilar-pilar. Yang pertama, SDM, sumber daya manusia yang soleh, digambarkan di situ dengan kata-kata, dengan firman Allah, wa anta hillun bihadzal balad. Engkau ya Nabi Muhammad bermukim di negeri tersebut. Tentunya Rasulullah bermukim di negeri tersebut. Coba bayangkan kalau seandainya Rasulullah bermukim di negeri Indonesia ini. Orang-orang seperti Nabi Muhammad, kesolehannya, atau tidak usahlah mirip, ya berapa persen dari kesolehan baginda Rasulullah terpapar kepada penduduk negeri Indonesia. Sholatnya tidak pernah ditinggalkan, ibadah puasanya dilaksanakan secara optimal, kepekaan sosialnya begitu tinggi, hubungannya dengan Allah begitu kuat. Itu orang-orang seperti itu menempati negeri Indonesia, maka itu adalah salah satu faktor utama kekuatan negeri tersebut, negara tersebut. Yang kedua, pendidikan yang beregenerasi. Artinya ada pendidikan yang diperhatikan, ada pendidikan yang terus diwariskan. Nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai peradaban itu terus tidak pernah berhenti, tidak pernah terabaikan. Maka kita lihat bagaimana ya sekarang sudah terbukti negara-negara yang kuat akan berbanding lurus dengan sistem pendidikannya yang bagus. Maka di sini digambarkan dengan kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa walidin wa ma walad. Dan demi bapak dan demi anak. Siapa di sini walid? Yaitu kalau kita lihat di dalam tafsir, walid di sini adalah Ibrahim alaihissalam.
Dan walad, anak yang diperanakkan di sini adalah siapa? Yaitu Ismail dan Ishak. Nah, kalau kita berbicara sosok tiga ini, sosok seorang ayah yang bernama Ibrahim, sosok seorang anak yang bernama Ismail dan Ishak, maka kita akan melihat hubungan kesuksesan dalam mendidik. Seorang ayah berhasil mewariskan pendidikan kenabian kepada dua anaknya, sehingga dua anak ini menjadi nabi. Dan subhanallah, tidak ada satupun nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali nabi-nabi itu berasal dari dua keturunan anaknya, yaitu Ishak dan Ibrahim, dan Ismail alaihissalam. Kalau Ishak turun ya ke bawahnya itu ya Yahya, Zakaria, ya Harun, ya Yakub. Yang pertama adalah Yakub, ya, sampai Nabi Isa. Sedangkan dari Ismail turunlah keturunannya, ya, yaitu Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, penutup semua para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam surah Al-Balad ini adalah mindset, ya, mindset, di mana mindset kerja kita dibangun dengan pondasi-pondasi sebagaimana yang digambarkan di dalam ayat ini, ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Artinya manusia harus keluar dari kesusahannya. Bagaimana caranya? Dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus mengoptimalkan sumber daya. Maka kita lihat bagaimana ketika kita dilahirkan. Apakah kita langsung bisa berlari, melompat? Tidak. Kita awalnya ya, belajar menggerakkan kaki dan tangan kita. Kita angkat kaki dan tangan kita. Setelah itu kita belajar untuk telungkup yang sebelumnya hanya berbaring. Kemudian setelah itu kita belajar membiasakan diri untuk merangkak, menguatkan lutut kita. Kemudian setelah itu belajar duduk. Kemudian setelah itu belajar berdiri. Bahkan pada saat kita berdiri pun sering kita jatuh. Tapi tidak ada masalah. Setiap kali jatuh kita bangkit lagi. Kemudian kita belajar berjalan. Lalu akhirnya mengantarkan kita bisa berlari dan melompat. Nah, itu adalah sebuah proses usaha yang panjang yang harus dihadapi dengan kesabaran dan ketekunan. Itulah mindset kerja yang diajarkan di dalam ayat laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Kemudian prinsip yang lain, mindset yang harus kita bangun, yaitu yaqulu ahlaktu mala lubada. Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa? Ya, apakah dia menduga ayah sabu alla yaqdira alaihi ahad? Apakah dia menduga bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Kita harus yakini bahwa sehebat apapun kita setelah keluar dari kesusahan, kita menjadi kaya, menjadi cerdas, menjadi menguasai, memiliki kekuasaan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Di atas kekuasaan kita masih ada kekuasaan. Dan kekuasaan yang tidak terbatas adalah kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Harta yang melimpah yang kita miliki di bawah dia sangat kecil dibandingkan dengan pembendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Jalla Jalaluhu, ya ibna Adam, law awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni la utiyanna kulla mas'alatah. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, kalau seandainya yang pertama dan yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, mereka semuanya berada dalam satu tempat, lalu mereka meminta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan setiap permintaan orang yang meminta. Ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Tidak berkurang pembendaharaanku, kata Allah, sedikit pun.
illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali berkurangnya seperti berkurangnya air laut ketika dimasukkan jarum ke dalamnya, lalu kita angkat jarum tersebut, lalu ikut di ujung jarum setetes air laut. Itulah berkurangnya air laut, karena itulah berkurangnya air laut disebabkan karena ada satu tetes air laut yang keluar dari kumpulan samudra. Subhanallah. Apakah kita anggap itu berkurang? Sama sekali tidak. Sangat tidak berpengaruh. Begitu pula Allah ketika membagikan, mengabulkan permintaan. Ada yang minta mobil, ada dari jil. Ketika kita berada dalam sombong, ketika kita memiliki harta yang paling banyak, kita tidak boleh sombong. Ketika kita menjadi orang yang paling cerdas, orang paling pintar. Kenapa? Karena di atas kita masih ada Allah yang menuntun kita, menguasai kita. Kemudian saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mindset yang selanjutnya adalah yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, aku telah menyia-nyiakan harta yang banyak. Ya, harta yang kita keluarkan ini, selama itu bukan untuk kebaikan, akan menjadi sia-sia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecam apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya dan apa yang dia usahakan. Padahal kalau kita lihat profil Abu Lahab itu adalah sosok tokoh yang disegani. Dia saja yang memiliki kewenangan untuk masuk ke dalam Ka'bah, membersihkan apa yang ada di dalam Ka'bah. Tetapi karena dia infakkan hartanya, jabatannya untuk dunia, bukan untuk akhirat, bukan di jalan Allah, tetapi di jalan syaitan, maka semuanya sia-sia. Begitu juga dengan usia kita, akhi. Kalau usia kita infakkan hanya untuk dunia, kita tidak gunakan sebagian dari waktu kita untuk sholat, sujud, tilawah, dan sebagainya, maka semuanya akan menjadi sia-sia, tidak berarti. Kemudian prinsip yang selanjutnya, ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia menduga bahwa tidak satupun melihatnya? Apapun yang kita lakukan, kita selalu diawasi oleh Allah. Jangankan Allah yang mengawasi, ya, dalam pemerintahan ada pengawasan dari anggota dewan, ada badan-badan pengawas, itu semuanya diawasi. Ya. Apalagi sekarang ini pengawasan begitu ketat. Ya. Ya, apalagi orang yang ada istilah ODP, orang dalam pengawasan. Nah, jadi orang yang ODP aja sudah merasa diawasi oleh pejabat atau oleh pemerintah agar tidak kemana-mana, jangan berinteraksi dengan siapa-siapa. Nah, bagaimana dengan kita secara umum sebagai hamba, di mana ubun-ubun kita berada dalam genggaman Allah, ya'lamu sirra wa akhfa, di mana Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang dirahasiakan dan apa yang tersembunyi. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setiap aktivitas kita harus takar. Setiap ucapan-ucapan kita selalu kita pikir. Karena kenapa? Karena ada yang mengawasi kita. Ada raqib dan atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kata yang diucapkan, dilafazkan, kecuali ada raqib dan atid yang bicara. Nah, ini prinsip-prinsip mindset dalam beraktivitas, mindset dalam bekerja harus hadir setiap penduduk negeri, maka negeri itu akan kuat. Kemudian alam naj'allahu ainin wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan sumber daya alam. Apalagi negeri kita ini sebenarnya, ya, saya masih ingat, ya, perkataan Ainun Najib, ya, seorang budayawan terkenal. Ya, Ainun Najib pernah, Cak Nun berkata bahwa seandainya surga itu pernah bocor, maka bocorannya itu adalah negeri Nusantara ini. Kita lihat bagaimana negeri kita yang begitu kaya,
Kita memiliki pesisir pantai yang paling panjang di dunia. Kita memiliki sumber daya alam nabati, hayati, baik di dalam laut maupun di dalam daratan. Masya Allah. Apa saja yang tongkat kalau kita lempar akan tumbuh di negeri ini karena begitu suburnya. Tidak seperti negara-negara yang lain. Kita memiliki musim yang luar biasa stabil, tidak ada musim musim salju sehingga kita tidak harus khawatir dengan rasa dingin. Tidak ada juga musim panas sehingga tidak seperti kegersangan yang ada di tanah Timur Tengah. Kita di sini ada musim mangga, ada musim durian, yang ada adalah musim buah-buahan, yang ada adalah musim main-mainan, ada musim layangan dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, ini adalah sumber daya alam yang luar biasa, dan ini akan menentukan, termasuk pilar yang menentukan kekuatan negeri tersebut. Nah, terakhir yang kita ingin masuk sebenarnya adalah falaqtahamal aqabah, ya. Pembangunan sektor real, ya. Nah, terkait dengan falaqtahamal aqabah, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falaqtahamal aqabah, maka tidakkah sebaiknya ia menempuh jalan yang mendaki. Yang dimaksud dengan ini adalah seolah-olah yang digambarkan adalah pemerintah harus mengutamakan program karyanya pada hal-hal yang disebutkan di dalam ayat. Apalagi pada saat kondisi bencana corona saat ini. Maka digambarkan dengan iktahamul aqabah, jalan yang ditempuh mendaki dan susah. Iktaham, berat. Wal aqabah artinya puncak. Biasanya sesuatu yang berada di puncak itu susah dicapai. Bukit, gunung Himalaya. Tidak semua orang bisa sampai di sana. Karena banyak tantangan. Ini menunjukkan bahwa program yang berat adalah program-program yang akan disebut di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, "Wa ma adraka mal aqabah." Tahukah kamu jalan yang mendaki itu? Maksudnya, tahukah kamu program yang tidak menjadi program pilihan banyak negara, tidak menjadi perhatian banyak pemimpin. Kenapa? Karena berat. Tetapi justru itulah yang menguatkan semua negeri itu menjadi berhasil melewati bencana seperti saat ini. Maka Allah sebutkan yang pertama adalah fakku raqabah. Ya. Fakku raqabah. Apa itu fakku raqabah? Yaitu pelepasan budak. Apakah sekarang perbudakan sudah tidak ada? Masih ada? Tidak ada. Tetapi seolah-olah terbudaki itu masih ada. Ya. Masih ada. Oleh karena itu, sedekah yang paling tinggi disebutkan kalau kita buka misalnya di dalam tafsir, ya, di sini disebutkan, ya, di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa memerdekakan budak adalah sedekah yang paling tinggi. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah pemberian-pemberian yang lain. Ya. Seorang sahabat yang disebutkan oleh di dalam hadis, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya, anna rajulan qala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dullani ala amalin yudakhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, tu'tik an-nismah wa tafukkur raqabah. Tu'tik an-nismah, kau merdekakan seseorang. Wa tafukkur raqabah, dan kau melepaskan perbudakan. Kemudian sahabat ini bertanya, laki-laki ini bertanya, awalaisa sawa, bukankah keduanya itu sama saja? Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la, tidak sama. Itaquha antamfarid bi'iktihad. Artinya tu'tik an-nismah, artinya engkau memerdekakan sosok satu orang dengan biaya, ya. Makanya salah satu zakat yang harus diberikan, ya dari 8 asnaf itu diantaranya adalah yang
yaitu membantu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, ini bagian yang kedua, fakur raqabah. Nah, bagaimana implementasi di zaman sekarang? Ya, sekarang ini saudara-saudaraku banyak sekali orang-orang yang terbelenggu karena diberikan pekerjaan tetapi tidak sebanding dengan pendapatan. Kenapa saya katakan tidak sebanding dengan pendapatan? Karena biaya hidup naik. Sedangkan gaji, pendapatan hanya segitu. Sehingga yang dulunya cukup, sekarang tidak cukup. Apalagi sekarang mungkin banyak pemotongan, ya, pemutusan hubungan kerja. Sehingga pendapatannya semakin tidak ada. Nah, hal-hal yang seperti ini negara harus hadir. Memberikan subsidi, memberikan bantuan. Ada istilah BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ini harus menjadi pilihan, menjadi program utama. Dan Al-Quran sudah menjelaskan itu. Ya. Yang kedua, it'amun fi yaumin dzi masqabah, atau memberikan makan, ya, pada hari kelaparan. Nah, kita perhatikan di sini kalimat dzi masqabah. It'amun fi yaumin dzi masqabah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi bencana memberikan makan adalah perbuatan yang sangat agung, sangat dibutuhkan. Dan kita lihat kalimat it'am di sini kalau kita baca penjelasan Quraisy Shihab di dalam tafsirnya bahwa it'am itu artinya memberikan sesuatu dari dirinya sendiri, miliknya sendiri. Padahal kita katakan bahwa orang miskin itu punya hak di dalam harta kita. Artinya ada sebagian harta yang ada pada diri kita itu bukan milik kita, tetapi milik mereka. Apa itu? Zakat. Maka wajib kita keluarkan. Karena itu adalah milik mereka. Kalau kita tidak keluarkan, kita zalim. Itu berkaitan dengan zakat. Tetapi dalam kondisi saat ini, apalagi dengan bahasa Al-Quran, it'am, yang artinya memberikan sesuatu dari milik kita, ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dorongan agar kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Jangankan miliknya yang ada pada diri kita berikan, di punya kita pun, ya, juga dianjurkan untuk kita berikan. Ya, kalau dalam negara kan milik semua yang ada di negeri ini adalah milik rakyat, cuma dikelola oleh negara. Maka kewajiban bagi negara untuk memberikan kepada rakyat, apalagi rakyat susah. Maka semua program-program harus diberikan kemudahan, harus dimudahkan untuk kembali kepada rakyat sepemilik negeri ini. Tetapi ketika itu tidak cukup, maka yang bukan milik rakyat pun harus rakyat terima. Oleh karena itu, seperti misalnya ada himbauan-himbauan supaya gaji para pemangku negeri ini juga bisa disumbangkan. Inilah kalimat it'am, ya. Fi yaumin dzi masqabah, ya. Di hari penuh kelaparan. Masqabah diambil dari kata saghab. Saghab itu artinya lapar. Masqabah artinya kelaparan. Artinya posisinya adalah posisi yang sangat pelik. Maka disebut dengan bencana kelaparan. Coba lihat saudara-saudaraku yang dimuliakan. Kemudian program selanjutnya yang ketiga, yatiman dza maqrabah, ya, memberikan, ya, bantuan kepada anak yatim dza maqrabah yang ada hubungan kedekatan. Kita perhatikan berapa banyak anak-anak menjadi yatim karena ditinggal mati oleh orang tua. Begitu juga miskinan dza matrabah, orang miskin yang dza matrabah. Matrabah diambil dari kata turab, ya. Turab artinya tanah atau debu, seolah-olah menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan orang itu, orang miskin itu, sehingga dia artinya tubuhnya itu selalu berbalut dengan debu, ya. Nah, kondisi saat ini begitu jelas penampakannya terhadap apa yang digambarkan di dalam surah Al-Balad.
Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk apa namanya? Ya, membantu saudara-saudara kita. Pemerintah negeri ini harus hadir untuk rakyat yang mengalami kondisi saat ini. Bahkan kita sebagai orang yang beriman, yang memiliki agama, yaitu agama Islam, Allah jadikan indikator orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak mau berbagi. Bahkan mengajak orang untuk tidak mau berbagi. Ini yang bahaya. Coba perhatikan di dalam surah Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, di sini ad-din, agama siapa saja agama yang mengaku beragama. Dikatakan dia mendustakan agama. Indikatornya di mana? Apakah dia tidak sholat? Apakah dia tidak puasa? Bukan, saudara. Betul, iya, puasa dan sholat itu adalah bagian daripada yang harus diperintahkan. Tetapi kadang-kadang tolak ukur kita tidak, ya, bukan selalu ke situ. Padahal Al-Quran memberikan tolak ukur yang lain juga, variabel yang lain juga. Apa itu? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba lihat, tidak menganjurkan, belum berbicara untuk memberikan, menganjurkan saja. Orang tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin, disebut dia mendustakan agama. Jadi kalau ada orang yang melarang lembaga atau menghalang-halangi dan sebagainya, ya, maka dia untuk apa istilahnya, agar bantuan itu sampai ke yang berhak, atau mengubah atau mengambil kesempatan dalam kesempitan, menggarung bantuan yang seharusnya diberikan kepada pemilik, kepada yang berhak, tapi diambil jadikan sebagai kesempatan. Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dalam kategori wala yahuddu ala ta'am, tidak menganjurkan, melebihi dari tidak menganjurkan, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi kepada kondisi saat ini, kita lihat grafik terus naik, ya, jumlah yang terpapar pun terus membengkak, yang meninggal pun masya Allah tidak henti setiap hari. Maka ini wajib bagi kita, ya, untuk memiliki memunculkan rasa solidaritas kita, kepekaan sosial kita di tengah masyarakat. Banyak di antara saudara-saudara kita yang susah. Oleh karena itu, mari dengan menjalankan surah Al-Balad ini, bukan hanya negara membantu meringankan kondisi rakyat yang betul-betul paling merasakan akibat bencana COVID-19 ini, tetapi kita sebagai umat Islam, warga negara yang baik, yang cinta kepada negeri Indonesia ini, juga menghadirkan kepekaan sosial kita, menghadirkan keagamaan, kesolehan kita, kesadaran agama kita, bahwa agama Islam tidaklah dikatakan Islam kecuali ketika dia bisa menganjurkan, bahkan memberikan contoh, bahkan langsung bergerak, memberikan bantuan kepada fakir miskin, memberikan bantuan kepada anak yatim. Saya kira ini saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan dalam tadabbur kita di surah Al-Balad, yang temanya adalah penanganan bencana dalam sebuah negeri. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk menyongsong permasalahan-permasalahan yang ada di depan kita. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan keteguhan agama kita di dalam hati kita, bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang memberikan solusi, baik secara pribadi maupun secara berjamaah, baik secara keindividuan maupun secara bernegara. Ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengukur setiap aktivitas kita, atau mengukur setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dengan ukuran-ukuran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita tetap mendapatkan petunjuk dari Allah, kita tetap bisa menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sekali lagi mohon maaf
apabila ada kata-kata yang tersilap, tentunya saya sebagai manusia biasa dipenuhi dengan kekeliruan, dan tentunya kesalahan itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah Jalla Jalaluhu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.